Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Baiklah, Bunda hari ini akan mengajarkan kalian tentang kelebihan komputer dibanding manusia. Nah, sebelumnya Bunda mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Ya, minggu lalu kita membahas tentang manfaat komputer. Komputer bisa menulis, gambar, berhitung, bermain game, menonton film, mendengarkan lagu, dan banyak lagi. Nah, sekarang kita membahas tentang kelebihan komputer ya dibanding manusia. Coba perhatikan ya penjelasan dari Bunda. Yang pertama, komputer dapat bekerja dengan cepat. Nah, kalau manusia, kalau dia bekerja bisa cepat, bisa lambat, tapi kebanyakan kalau kita sebagai manusia banyak bekerja, kita akan kelelahan. Nah, kalau komputer enggak. Komputer dapat bekerja dengan cepat, misalnya menghitung angka. Nah, di sini contohnya 4 tambah 3 tambah 5 tambah 1 13. Nah, kalau di komputer dia lebih cepat menjumlahkannya. Nah, kalau manusia kita harus mencarinya terlebih dahulu. Misalnya kita korek-korek di kertas. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7 ditambah 5 sama dengan 12. 12 ditambah 1 sama dengan 13. Nah, itu kan kalau kita yang sebagai manusia menghitungnya agak lebih lambat. Nah, kalau komputer itu lebih cepat. 4 tambah 3 tambah 5 tambah 1 langsung hasilnya muncul 13. Nah, kemudian kelebihan komputer yang kedua apa ya? Komputer dapat menyimpan banyak data dan informasi. Data itu apa, Bunda? Data itu bisa berupa gambar, tulisan, angka yang kita simpan di komputer. Nah, itulah yang dimaksud dengan data. Informasi itu apa, Bunda? Informasi itu kumpulan dari data-data. Seperti itu. Nah, ini contohnya banyak data pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus misalnya kita nih belajar. Nah, kita bisa menyimpannya di otak kita, tapi hanya sedikit. Kadang masih lupa pelajaran minggu lalu atau pelajaran sebelum-sebelumnya. Karena memori kita sedikit. Kalau tidak diasah, maka otak akan lemah. Jadi banyak-banyak menghafal ya, biar otak kita berfungsi dengan baik. Apalagi kita menghafal Al-Quran. Nah, itu bakalan merangsang otak kita biar lebih banyak ingatnya. Jadi kelebihan komputer dibanding manusia yang kedua tadi apa? Komputer dapat menyimpan banyak data dan informasi. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu komputer dapat bekerja dalam waktu yang lama. Nah, kalau manusia biasanya satu hari itu 8 jam bekerja. Nah, kalau kalian kan sekolah atau belajar, nah manusia itu biasanya 8 jam. Nah, kalau komputer bisa lebih dari itu, bisa lebih dari 8 jam atau bisa seharian 24 jam. Nah, itulah kelebihan komputer yang ketiga. Yang keempat apa ya, Bunda? Coba kita lihat. Yang keempat, komputer dapat melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Jadi komputer itu
dapat melakukan, misalnya kita mau menggambar, terus kita mau menulis. Nah, itu bisa barengan, gambar dan menulis. Nah, kalau manusia, biasanya kita kalau menulis dulu. Nah, terus baru menggambar. Nah, itu kelebihan komputer, dapat melakukan pekerjaan sekaligus. Jadi banyak pekerjaan yang dapat dilakukan. Nah, itulah kelebihan dari komputer dibanding manusia. Nah, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini udah kasih tahu ya kelemahan komputer dibanding manusia. Yang pertama, komputer itu tidak dapat berpikir. Nah, kalau kita manusia kan ada otak, kita bisa berpikir yang mana yang salah, yang mana yang benar. Kita misalnya tidak boleh melawan orang tua. Nah, itu kan manusia dapat berpikir, oh berarti kita nggak boleh melawan orang tua. Misalnya kita harus belajar biar pintar, biar bisa mencapai cita-cita. Nah, itu komputer nggak bisa melakukan itu, tidak bisa berpikir seperti itu. Hanya manusia yang dapat berpikir, karena manusia diberi Allah pikiran atau otak. Kemudian yang kedua, kelemahan komputer dibanding manusia, mengikuti perintah hanya berupa program dan perintah manusia. Komputer itu tidak akan bisa berjalan kalau kita nggak memberi perintahnya atau kita tidak melakukan pekerjaan di komputer. Jadi komputer itu hanya diam saja. Tapi kalau kita misalnya mau menghitung, kita masukkan angkanya, nah itu komputer baru bekerja. Jadi komputer itu mengikuti perintah berupa program dan perintah manusia. Yang ketiga, biaya operasional relatif lebih mahal. Karena apa? Karena beli komputer itu mahal, nah komputer itu harganya mahal. Terus bayar listriknya juga mahal, karena komputer kan butuh listrik. Kalau nggak ada listrik dia nggak bakalan hidup. Nah, itu biaya operasionalnya mahal. Yang keempat, jika diletakkan di ruangan yang salah, komputer akan cepat panas. Ya, makanya komputer itu harus diletakkan di ruangan yang tepat, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tapi kecenderungan ruang komputer itu dingin, karena kalau ruangannya panas, komputer akan cepat panas dan bisa saja komputer bisa meledak kalau terlalu panas. Nah, itulah kelemahan dari komputer. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat Bunda sampaikan ya. Tadi kelebihan komputer ada 4, kelemahannya juga ada 4. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Bunda sampaikan. Tetap semangat ya, dan jaga selalu protokol COVID-19. Kita berdoa semoga kita dapat sekolah seperti biasanya dan COVID segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.